Senin dan hari Kamis. Wah, rajin ya. Rajin. Kadang antara rajin dan slow. Iya. Tetapi yang menarik, teman-teman ini juga membuat tulisan dan dipublish. Oke. Oke, monggo kita sudah live sekarang. Ya, monggo silakan untuk dibuka Pak Anam. Oke, aku sebagai pemegang kunci pintunya mengucapkan selamat datang ke Mbak Christine Sama dan teman-teman semuanya. Perkenalan awal kelas bahasa Indonesia ini awalnya dimulai di bulan Ramadan kemarin, siang-siang sambil mengusir rasa lapar kita belajar tata bahasa gitu. Awalnya kita cuma belajar tentang apa bedanya titik dan koma, lalu kapan pakai titik koma dan titik dua kayak gitu. Terus kenapa assalamualaikum nulisnya pakai S cuma satu dan salat nggak pakai H gitu. Awalnya cuma gitu saja. Basicnya saya dosen bahasa Indonesia dan ke ibu kota jadi penulis karena gagal jadi artis, Mbak. Terus saya ngumpulin orang-orang yang senang sip dengan saya. Ternyata yang orang-orang yang gagal jadi artis di ibu kota ini banyak banget kan. Aku sampai nggak tega untuk menyebut namanya satu-satu. Awalnya kelas bahasa Indonesia ini hanya direncanakan untuk 5-7 kali pertemuan saja. Tapi ternyata ketika dibuka di Zoom, yang ikut banyak. Beberapa dari mereka bahkan akhirnya menceburkan diri serius untuk jadi penulis, mulai nulis artikel-artikel pendek, diterbitin di banyak media. Mas Maufur yang ada sekarang ini adalah salah satu orang yang bertanggung jawab di balik banyaknya tulisan yang terbit di media. Mas Maufur ini pengampu website SAA, Studi Agama-Agama di IAIN Kediri. Lalu ada juga juragan media Mading, Idris, tapi belum ada. Beberapa dari kita yang gabung di sini adalah rata-rata sudah bukan mahasiswa, Mbak Ratu ya? Bukan. Ada Helma yang masih di pondok pesantren. Hai, Helma. Helma itu di pesantren Google, kalau Mbak Christine pernah dengar. Pesantren Google itu Gunung Gelis. Santri-santri di sana nggak ada yang mau sekolah. Mereka belajar mandiri, setiap hari ngomongnya pakai bahasa Inggris. Lalu ada beberapa juga yang sudah praktisi, pengusaha, nggak tahu kenapa sudah tua-tua masih mau ngurusin titik dan koma. Nah, kemarin waktu ditawarin oleh Ibu Ratu, kami memanggil Mbak Emi dengan sebutan Ibu Ratu karena beliau adalah pujaan kami di sini. Tawari untuk gimana kalau aku tak ngajak temen gitu. Oh, boleh banget. Kami nggak menduga ternyata temen yang diajak adalah spesial banget. Karenanya matur nuwun banget Mbak Christine sudah berkenan mampir ke sini. Mungkin suatu saat kita bisa kopi darat bersama. Ada Mas Yudi. Mas Yudi ini presidennya Yoga Gembira Jakarta. Siapa tahu yoga bersama. Oke, saya kira gitu deh pembukaan dari saya Mbak Emi. Selanjutnya monggo Mbak Emi silakan. Matur nuwun Pak Anam, terima kasih juga waktunya Mbak Christine. Mungkin waktunya nggak banyak ya, karena Mbak Christine ada janji lagi di jam berikutnya. Kita mulai teman-teman. Mbak Christine ini menginisiasi selama masa pandemi ini satu ajakan untuk 7 langkah menulis untuk kesehatan mental. Ini dibagikan free oleh Mbak Christine dan sekarang masuk batch ketiga atau keempat ya Mbak Christine? Keempat, sudah masuk batch keempat dan kita tidak berharap setiap peserta itu membuat tulisannya secara serius karena kita lebih pengen mengurai apa sih yang dialami teman-teman selama masa pandemi gitu ya. Dan sekarang dari kelas yang gratis ini ada banyak permintaan sehingga dibuat kelas-kelas khusus. Kali ini Mbak Christine pengen sharing juga selama masa pandemi ini apakah kita bergembira seperti layaknya yang terlihat di layar-layar ini atau sebetulnya menyimpan cedera-cedera di perasaan kita gitu ya. Nah, Mbak Christine mencoba untuk mengajak kita melihat kembali pentingnya menuliskan apa yang kita alami di keseharian kita selama masa pandemi. Karena umur kita tidak tahu dan barangkali kita hanya mengalami pandemi satu kali ini saja gitu ya. Jadi sangat-sangat bersejarah. Begitupun yang tercatat di perasaan kita. Mbak Christine, aku share ininya. Aku share materinya ya.
Ya. Mbak Christine silakan memperkenalkan diri. Oh ya, Mbak Christine ini menulis bukunya Ibunda Jokowi, kemudian menulis bukunya Bu Megawati ya Mbak Christine ya, beberapa buku Bu Megawati, dan terakhir menulis buku dalam bentuk novel tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Nduga di Papua sana, karena tidak mungkin dituliskan secara secara terbuka, maka dipilih bentuk novel. Mbak Christine, silahkan memperkenalkan diri sedikit, Mbak Christine. Terima kasih Mbak Emi, terima kasih Mas Anam, terima kasih semua yang luar biasa di kelas ini. Jadi kalau Mas Anam mau jadi artis jadinya guru, gimana lupa tadi? Guru bahasa Indonesia jadinya artis, ya kan? Gagal jadi artis, jadi penulis namanya. Jadi sebetulnya saya dulu sarjana juga bahasa Indonesia. Cita-citanya supaya bisa ngajar siswa-siswa yang ekspatriat, tapi sampai sekarang bahasa Inggris juga nggak bisa saya. Jadi mirip-mirip lah nasib kita ya. Cuma belakangan jadi artis. Ya, itu juga. Dijadikan artis oleh Mbak Emi. Oke. Saya sih langsung aja ya, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita bertanya jawab. Jadi kenapa kemudian saya membuat program menulis sebagai terapi itu sebetulnya antara lain karena pengalaman empiris. Banyak hidup pahit saya, aduh ya ampun, ya. pahit. Nggak tisu ya. Enggak, maksudnya 4 tahun yang lalu saya pernah bertemu dengan seorang relawan di Lapas Wanita Tangerang. Kemudian dia bercerita bahwa perempuan-perempuan di sana semua semua napinya perempuan karena namanya juga Lapas Wanita ya. Itu sering berantem, jambak-jambakan dan sebagainya. Apapun bisa dijadikan alasan untuk berantem gitu kan. Nah, terus waktu pertama kali saya diajak ke sana, saya nggak ngelihat kalau mereka itu orang-orang yang suka berantem, karena menyenangkan sekali bersama mereka. Bahkan kadang-kadang tuh saya berpikir, wah seandainya saya tinggal di sini pasti menyenangkan ya, dari pagi sampai sore, aktivitasnya ada semuanya dan sebagainya gitu ya. Tapi memang seperti yang dibilang Mbak Emi tadi, tidak, kalau orang Jawa pasti kenal istilah wang sinawang ya, suka membandingkan kayaknya orang tuh kalau melihat orang lain pasti lebih bahagia dari diri kita gitu. Tapi ternyata benar apa yang dikatakan teman saya ini, sehari-hari mereka bisa mempersoalkan apapun untuk berantem, untuk ribut, jambak-jambakan dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kita mulai waktu itu dengan berjibaku ya, seminggu 2 kali, 2 kali seminggu. Salah juga. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali saya datang ke Lapas Wanita Tangerang. Kemudian seperti biasa di kelas menulis dari 40 orang, minggu pertemuan berikutnya tinggal 30, berikutnya tinggal 20, berikutnya tinggal 10 dan seterusnya begitu ya. Kayak sama terawih ya. Tapi memang saya waktu itu berdua dengan Chris juga laki-laki ya. Mungkin daya tarik teman saya ini ya yang tinggi, putih, terus gagah gitu, mungkin dia jadi daya tarik. Kalau saya sendiri yang datang, perempuan lagi, bosan juga kali ya. Tapi begitu ada Chris, teman saya ini, jadi setiap kali kita datang pasti ada yang datang. Akhirnya nyantol juga, ada yang ikut, gitu kan. Nah, awal-awal sih memang kita tidak menuntut apa-apa pada mereka, tapi kemudian mereka terpacu, dan saya nggak tahu apa karena kelas menulis saya atau karena apa. Yang jelas selama saya berada di situ jarang sekali mendengar mereka berantem, apalagi sampai ribut.
jarang sekali kita dengar. Mungkin juga karena jangan sampai nanti dibilang gagal programnya, jadi kita kalau berantem diem-diem aja, jangan sampai gurunya dengar, bisa juga gitu juga ya. Nah, tapi paling tidak di 3 tahun kita berada di sana, kita menghasilkan 2 buah buku. Yang pertama buku judulnya Negeri Harapan, yang kedua judulnya Surat untuk Mama. Judul yang pertama itu, karena kenapa disebut Negeri Harapan, karena cuma disitulah saya rasa setiap hari orang selalu menaruh harap gitu ya. Jadi berharap bisa keluar, berharap hari ini dapat makanan kiriman dari keluarga, berharap bisa dikunjungi orang yang disayangi, ternyata bertahun-tahun tidak dikunjungi dan seterusnya. Jadi mereka kemudian bisa menceritakan semua apa yang ada di dalam hatinya, unek-uneknya dalam bentuk tulisan yang prosesnya memang lama sekali. Oh, sampai slide-nya lupa. Silakan Mbak Emi. Nah, kenapa kemudian di masa pandemi itu saya bersama Mbak Emi dan teman-teman yang lain kemudian membuat program menulis untuk kesehatan mental, karena memang pada minggu-minggu pertama saya sih mungkin sama juga dengan teman-teman yang lain itu nggak bisa melakukan apapun, bahkan pegang handphone, baca dari grup ke grup, mendengarkan, membaca informasi, kemudian panik sendiri, nggak tahu mau bikin apa, terus membayangkan selama waktu itu kepikir hanya 14 hari di rumah ngapain aja dan seterusnya. Jadi muncullah kepanikan yang apa namanya, rasanya kita harus segera melakukan sesuatu untuk bisa keluar dari kepanikan, kebingungan itu gitu. Ada yang kemudian ikut kelas, ikut ini dan seterusnya gitu. Nah, kemudian saya keingat waktu itu berdasarkan pengalaman di Lapas Wanita Tangerang itu, kemudian saya review lagi dan kemudian dari hasil saya juga sebetulnya ketika saya memulai kelas menulis di Lapas Wanita Tangerang itu, saya juga sudah mulai terpikir untuk menambah referensi keilmuan saya tentang menulis untuk terapi itu, dan saya menemukan banyak buku yang bisa menjadi sumber referensi. Nah, dari situ kemudian digabungkan dengan cita-cita menjadi artis tadi, kemudian saya bikin video-video pendek, 3 menit gitu, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk kita bisa rilis stres dengan terapi menulis. Nah, ternyata memang kita sering ya, disadari atau tidak, kita selalu banyak pikiran. Terus kemudian dalam ancaman, tekanan, sehingga stres gitu. Kalau perempuan nih, karena ini kayaknya perempuan dikit, jadi kita mesti kasih tahu kalau pada bapak-bapak dan kakak-kakak laki-laki semua ini ya, perempuan tuh paling suka cerita. Kasih tahu, aku kasih tahu deh, hari ini tuh gua bla 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 bla. Aku kasih tahu deh, padahal udah tahu gitu ya kan. Emi itu sebetulnya dia kan cantik, semuanya diceritakan gitu. Padahal sebetulnya yang ada di dalam hati nggak tahu mau bilang Bu Ratu itu cantik beneran atau nggak tahu kita gitu kan. Tapi perempuan tuh suka banget, termasuk saya. Nah, ternyata dari buku-buku yang saya pelajari itu berbagai penyakit kronis bisa menimbulkan stres, pandemi juga bisa menimbulkan stres, menurunkan daya tahan tubuh. Itu yang menjadi dasar kemudian semakin menguatkan saya bikin program itu. Dan ternyata penyakit-penyakit kronis yang itu pun bisa oleh psikolog yang ini juga sudah dilakukan riset, bisa juga bukan disembuhkan ya, tapi daya tahan tubuhnya bisa ditingkatkan melalui pelatihan menulis, terapi menulis gitu.
Jadi ini slide-nya saya nggak tahu dibuat agak buru-buru, takut nanti sama dengan kelas yang beneran gitu. Jadi mohon maaf kalau rada overlapping. Nah, tujuan menulis untuk kesehatan mental itu memang seperti dikatakan Mbak Emi tadi, bukan dimaksudkan untuk melatih peserta supaya bisa menulis opini, artikel, novel, atau cerpen, atau apapun tulisan yang terstruktur gitu ya. Tapi hanya sekedar untuk melakukan katarsis, melepas pikiran dan perasaan yang bisa menyebabkan stres, depresi, atau trauma gitu. Sebetulnya pelatihan ini tidak untuk disebarluaskan. Jadi nulis sendiri. Saya punya nih botol ajaib nih, yang saya suka isi dengan tulisan-tulisan kalau lagi dongkol sama Emi, saya tulis di sini. Setelah itu biasa aja gitu kan. Jadi terapi menulis itu menggantikan cerita lisan atau curhat yang berpotensi tersebar luas ke pihak yang tidak berhak, dan untuk mengenal diri sendiri. Kadang-kadang orang menganggap ya dulu di awal-awal sosial media muncul gitu ya, orang bisa curhat suka-sukanya di Facebook, ngomongin diri sendiri atau ngomongin orang lain di Facebook, baik disamarkan maupun namanya disebut gitu ya. Mungkin awal-awal karena tidak terlalu banyak orang yang menggunakan sosial media itu jadi nggak masalah. Tapi ketika semua teman kita, semua keluarga kita, bos-bos kita, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan kita menjadi teman, sedikit pun apa yang kita tuangkan di sosial media itu menjadi bermasalah. Bahkan 3 tahun yang lalu saya juga menginisiasi komunitas Kebaya Kopi dan Buku, itu lebih dimaksudkan untuk ketemu sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang serius yang tidak bisa dibahas lewat WA group atau sosial media, karena banyak sekali distorsi teman yang semula sahabat baik karena pembicaraan di grup, di WA group atau di sosial media jadinya berantem, hanya masalah-masalah yang sangat sepele, janjian yang nggak tepat waktu atau apa yang kemudian timpali oleh orang lain, mungkin yang lagi menimpali itu sambil makan siang atau apa, tapi kemudian dianggap jadi satu hal yang serius gitu. Jadi waktu itu inisiasinya komunitas Kebaya Kopi dan Buku itu, kita jangan bahas pilkada DKI di WA group. Kalau mau bahas kita live langsung. Jadi kalau berantem kita lihat, oh beneran dia berantem, marah karena ekspresinya seperti itu. Kan kadang-kadang kita menjawabnya dengan kata-katanya yang kasar apa dan sebagainya, padahal dia sedang iseng, ekspresinya tidak dapat gitu. Jadi kita mulai untuk membahas hal-hal yang serius, yang sensitif itu tidak melalui sosial media atau grup. Lanjut Mbak Emi. Nah, sebelum ini biarin begini, tapi sebelum itu sebetulnya jadi terapi menulis itu sebetulnya sama juga dengan terapi yang dilakukan di bidang lain, misalnya musik, kemudian melukis, menari, dan seterusnya itu. Sebetulnya sama juga di ilmu psikologi banyak juga teknik yang digunakan untuk terapi-terapi meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk menghilangkan stres. Jadi 7 langkah menulis untuk kesehatan mental pada dasarnya merupakan respon ya muncul ketidakpastian dan seterusnya. Yang poin kedua sudah saya jelaskan. Bahkan di buku yang kedua, Surat untuk Mama itu jauh lebih deep, jauh lebih ekspresif mereka menuliskannya, karena banyak juga narapidana perempuan ini yang tidak pernah menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya sendiri sebagai seorang ibu pada anak-anaknya. Nah, pada saat proses itu akhirnya mereka bisa punya keberanian untuk menceritakan, untuk mengungkapkan. Bahkan namanya kita ya manusia, mana ada sih yang mau ngaku salah ya gitu. Jadi
meskipun sudah divonis, sudah berada di lapas, sudah vonisnya udah bertahun-tahun dijalani gitu, tetap aja kan ngaku nggak salah, saya nggak salah gitu. Tapi di buku itu akhirnya ada beberapa orang yang pada akhirnya dia mengakui bahwa memang tidak salah secara, tetap aja kan, memang tidak mengakui keseluruhannya salah dia, tapi dia ada salah gitu. Paling tidak itu bagian dari melepaskan beban bahwa dia selalu mengatakan saya nggak salah. Tapi ketika dia sudah berani mengatakan bahwa saya bersalah dalam kasus ini, itu bagian dari dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak juga yang akhirnya berani memanggil atau mengundang keluarganya untuk datang ke lapas dalam status dia sebagai narapidana. Ini literatur yang saya gunakan. Rupanya setelah saya pelajari, James Pennebaker ini juga kemudian mendalami psikologi dan menulis ekspresif karena punya kelainan kesehatan, punya asma, kemudian dia mencoba expressive writing, kemudian daya tahan tubuhnya meningkat. Jadi rasanya sangat bisa dipercaya dan riset yang dia lakukan sudah banyak sekali. Lanjut Mbak Emi. Ya ini bagaimana mengalami stres berkelanjutan, ada yang lewat musik, melukis, menari, berkebun dan seterusnya. Mana yang paling baik? Apakah menulis paling baik? Untuk meningkatkan kesehatan mental tergantung dari kenyamanan setiap orang dan tergantung dari tingkat stres masing-masing. Tapi tentu saja saya juga akan mengatakan bahwa terapi menulis itu jauh lebih bagus dan bisa melengkapi terapi-terapi yang lain, karena dalam proses pandemi ini saya juga merasakan ketika membuat video-video seolah-olah artis itu tadi, kemudian saya berpikir, oh iya ya, bahwa sebetulnya kita semua itu dibekali kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kemudian saya mereview diri sendiri gitu ya, dalam banyak hal masalah yang kita hadapi itu sebetulnya tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan. Kadang-kadang kita hanya ingin didengarkan saja, karena ketika kita bercerita, mengungkapkan begitu, disitulah kita temukan jalan keluarnya. Gitu. Tapi risikonya kalau kita bercerita, misalnya yang paling berat dalam hidup saya itu yang selalu membuat saya stres dan kemudian depresi itu karena saya naksir seseorang yang adalah suami orang misalnya gitu ya. Tapi kalau saya cerita, ini pasti wah bisa cek and recheck datang ke rumah saya nih, ya kan? Padahal ceritanya baru cerita sedikit gitu, langsung kalau kata teman saya yang ustazah itu, kalau cerita baru 1 meter, keburukan kita ceritain 1 meter, udah 20 meter tuh nyampe kemana-mana dengan tambahan dan bumbu-bumbunya yang macam-macam gitu kan. Beda kalau kita menceritakan kebaikan, jalannya pelan-pelan gitu. Nah itu yang membuat jadi bagi saya terapi menulis itu jauh lebih banyak manfaatnya. Yang lainnya pasti juga banyak manfaatnya. Tapi paling tidak dengan menulis kita lebih mengenal diri kita sendiri. Gitu. Ya, jadi menulis untuk kesehatan mental yang kami inisiasi itu merupakan turunan dari teori menulis ekspresif, menuliskan isi hati dan perasaan sejujur-jujurnya. Kalau tidak jujur nggak ada gunanya. Makanya kalau kita mau menulis sejujur-jujurnya, kalau kita tidak mau orang lain tahu, ya ditulis aja ini juga pemberian Mbak Emi nih. Ditulis di sini terus dirobek atau dibakar kertas-kertas. Dia nggak tahu buat apa ini, sebetulnya ini ekspresi juga nih Mbak Emi. Gitu. Ini beberapa petikan yang saya ambil dari buku Pennebaker.
menulis tentang hal-hal negatif yang terjadi pada diri sendiri akan memberikan pelepasan emosional yang membangkitkan rasa puas dan lega. Jadi dan di kelas ini juga saya menganjurkan untuk menulis dengan ditulis tangan karena ekspresi itu lebih muncul kalau kita tuliskan dengan tulis tangan dibandingkan kita menulis dengan komputer. Kita menulis dengan komputer misalnya marah, ya tetap aja akan dibaca marah gitu. Tapi seberapa dalam marah kita kan tidak akan kelihatan di tulisan komputer kalau kita tidak tambahkan atribusi-atribusi. Tapi kalau ditulis tangan, ketika kita marah kan itu benar-benar marahnya bisa membuat kertasnya jebol dan sebagainya. Orang-orang yang menuliskan pikiran dan perasaan terdalam mereka tentang pengalaman traumatis menunjukkan peningkatan fungsi kekebalan tubuh dibanding dengan orang-orang yang menuliskan masalah-masalah remeh-temeh lainnya. Aku kenapa nggak bisa lihat yang lain ya? Oke. Nah, ini manfaatnya melepaskan beban pikiran, perasaan, kemudian dengan menulis kita bisa menjernihkan pikiran, mengatasi trauma, membantu mendapat dan mengingat informasi lama maupun baru, membantu memecahkan masalah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Lanjut, Mbak Emi. Ini beberapa penyakit kronis yang disebutkan oleh Pinnebecker yang bisa dibantu untuk disembuhkan, ditingkatkan daya tahan tubuhnya ketika mereka menulis. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya. Langsung sharing saja, barangkali ada teman-teman, nggak harus nanya sih, tapi sharing aja kayak Mbak Emi. Oh iya, sharing aja. Mbak Emi ternyata pernah ngasih kertas berwarna-warni. Oh iya, betul. Itu diminta dan saya tidak tahu untuk apa. Ternyata untuk menuliskan semua keburukan saya. Baru tahu sekarang saya. Mbak Christine mungkin menunggu teman-teman lain yang bertanya gitu ya. Di kelas-kelas Mbak Christine ini biasanya kan lebih banyak orang yang tidak terbiasa menulis gitu ya. Apapun profesi mereka. Nah, biasanya mereka kesulitan tidak sih untuk menggoreskan kata pertama, perasaan pertama. Nah, ada kesulitan nggak yang Mbak Christine temui? Yang pertama jelas mereka pasti akan protes kenapa harus menulis pakai tangan. Tuh. Kenapa sih nggak komputer aja? Ini jari-jari kan udah mulai kaku nih kalau menulis. Jangan-jangan udah nggak tahu lagi yang namanya ballpoint itu kayak gini gitu kan. Tapi saya jelaskan, iya udah lupa nih ballpoint. Padahal dulu saya pernah tuh menulisnya pakai apa itu namanya pena, bukan ballpoint yang masih diisi pakai ini ya kan. Nah itu yang kadang-kadang mereka protes karena kenapa sih harus menulis pakai ballpoint gitu. Nah, di situ yang suka orang salah persepsi, disangkanya kelas ini kelas untuk menulis artikel yang panjang yang untuk dipublikasikan. Tapi kemudian kita jelaskan bahwa benar-benar di sini yang dibutuhkan, kenapa kita waktu itu kita exercise dilakukan 3 hari atau 7 hari. Ternyata kelas 3 hari juga bisa berjalan dengan baik karena kita tungguin misalnya dalam 1 hari 1 jam kita tungguin melakukan harus melakukan A, B, C, D gitu, kemudian mereka melakukan kita tungguin gitu. Tapi ternyata efeknya jauh lebih banyak kalau mereka melakukan sendiri. Jadi video ditayangkan, kemudian mereka bisa melakukan bisa pagi, siang, sore atau kapanpun mereka bisa, itu jauh lebih efektif karena ada proses perenungan gitu. Terutama di situ sih bagian dari proses perenungan itu yang ternyata kita sudah tidak terlalu terbiasa untuk melakukan perenungan gitu. Itu sih sebetulnya bisa kita lihat betapa kita ketakutan harus berada di rumah. Padahal di rumah sendiri dibangun dengan macam-macam ruang tamu yang bagus, ruang keluarga yang keren dan sebagainya. Tapi ketika
harus berada di rumah selama periode yang tidak diketahui gitu, mereka ketakutan ngapain lagi nih gitu, dan seterusnya. Oh, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Christine sering nggak mendapatkan pertanyaan? Tapi kan saya nggak terbiasa menulis gitu. Sering nggak? Iya, sering. Tidak biasa menulis tangan maupun tidak biasa menulis mengekspresikan perasaan. Jadi bahkan dalam saking terbiasanya kita gimana ya? Kita itu dipaksa untuk melakukan pencitraan. Itu tuh bahkan untuk menulis untuk diri sendiri pun masih melakukan pencitraan. Misalnya nih contoh yang paling sederhana. Yang namanya ada satu session yang saya minta untuk menuliskan orang-orang yang sangat mempengaruhi hidup kita, bahkan bisa membantu kita kalau kita berada dalam kesulitan. Konteksnya pandemi ya kan. Yang ditulis ayahnya yang sudah meninggal, ibunya sangat berbakti, orang Indonesia sangat hormat pada orang tua. Jadi orang tua yang sudah meninggal dia tuliskan, ibunya yang sangat baik dia tuliskan. Padahal konteks pertanyaan saya adalah tuliskan orang-orang yang akan membantu kalau kita berada dalam kecemasan pandemi. Dalam benak saya kan saya akan menghubungi Mas Anam supaya bisa menjadikan saya guru bahasa Indonesia dengan honor yang bagus gitu misalnya gitu kan. Itu kan realistis dan ini ya kan atau benar-benar menjadikan saya artis, nggak cuma di video YouTube yang subscribernya 26 orang gitu kan. Alhamdulillah. Nah, tapi bahkan untuk menulis untuk diri kita sendiri pun kita melakukan pencitraan gitu loh. Bahwa kita harus menjadi anak yang berbakti nih. Jadi nomor satu yang akan saya hubungi adalah ayah saya. Kenapa ayah saya? Ayah saya seorang yang bla 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 bla. Ayahnya udah meninggal gitu. Ibunya juga. Gitu. Jadi kejujuran kita dalam expressive writing itu masih mungkin karena kita udah terlalu terbiasa untuk membuat pencitraan bahkan untuk diri sendiri gitu. Helma, would you like to ask something to Mbak Christine? You open the mic. Helma or Sophie. Ya. Atau teman-teman lain silakan, nggak harus nanya ya. Sharing aja pengalamannya ketika menulis. Sebetulnya saya juga secara mental dan kelihatan bahagia begini karena saya bekerja sebagai penulis. Dulu saya nggak seperti ini ya, Emi ya. Marah dulu ya. Bukan karena warna rambut ya? Itu asli, Mas. Itu asli. Mas Adi atau Mas Maufur? Iya. Mas Adi ya, silakan. Saya. Ya. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya dari Madura, Bangkalan, mau bertanya terkait masalah penulisan, kan saya masih awam banget ini ya. Terus berbicara tentang menulis, ini kan kalau saya jujur, saya itu kalau berbicara menulis itu sangat kaku gitu. Kaku dan memang mentalitas itu kurang gitu loh Pak. Kalau masalah menulis, apalagi membaca, itu dua-duanya saya sangat bisa dikatakan itu sebagai pembelajaran saya juga sih. Terus kemudian yang mau saya tanyakan, gimana sih untuk bisa seperti kakak-kakak yang ada di sini? Artinya ketika saya melihat, ini kan masih pertama kali, ketika saya melihat kakak-kakak yang sudah bisa seperti ini, seperti itu, ini saya iri gitu. Dan saya sangat berkeinginan untuk bisa menjadi sosok pengikut daripada kakak-kakak sekalian. Jadi apa teknis dan agar saya itu bisa seperti kakak-kakak yang lain gitu. Ya itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Untung nggak curhat jomblo tadi.
Apa mungkin nasib Adi bisa sama kayak kita? Kan nggak mungkin ya Mbak Emi ya. Iya, jauh lebih bagus loh Jauh lebih nasibnya bagus malah pasti. bisa. Iya, jangan kayak kita, jangan kayak saya paling tidak kan. Saya mau Mbak Christine mau jawab langsung. sedikit, Oke. boleh. Jadi kalau orang mau menulis, kemudian mau menjadikan penulis sebagai profesi, hanya ada dua cara yang dua tips yang saya sarankan. Karena di sekolah pasti udah ada pelajaran bahasa Indonesia, mengarang dan seterusnya ya. Dua hal itu, yang pertama adalah mencoba. Bandingkan sama dengan bersepeda atau berenang. Kita boleh membaca buku tentang cara terbaik untuk bersepeda, cara efektif untuk bisa cepat bersepeda, menguasai sepeda. Tapi kalau kita belum pernah jatuh, belum pernah mengendarai sepeda, naik ke sepeda kemudian goes, nggak akan pernah bisa. Sama juga dengan berenang, kita boleh mempelajari buku, teknik-teknik dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak pernah masuk kolam renang, nggak akan pernah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin. Disiplin. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk mencoba. Kenapa? Orang menganggap kalau penulis itu harus tunggu inspirasi dulu, harus berada di gunung dulu supaya bisa nulis, bisa dapat inspirasi, harus ke pantai dengerin suara air dulu baru. Bukan begitu caranya. Disiplin adalah meluangkan waktu yang paling cocok dengan kita untuk kita menulis. Jadi mau pagi, siang, malam, atau dini hari sesudah tahajud langsung menulis dan seterusnya, tentukan waktunya kapan, kemudian lakukan dan biasakan. Suatu saat kalau kita tidak menulis, kita akan kehilangan. Itu aja strateginya. Kalau soal gaya bahasa, soal SPOK dan sebagainya, itu nanti kalau udah selesai tulisannya serahkan ke Mas Anam atau Mbak Emi. Mbak, ini tulisan saya, tolong diperbaiki SPOK-nya gitu. Paling kalau jelek banget paling dibakar. Itu aja. Dan kebetulan memang itu yang kita lakukan, Mbak. Jadi teman-teman di sini kita juga tergabung di grup WhatsApp. Teman-teman biasanya nulis, lalu tulisannya sebelum diangkut oleh Mas Maufur atau Idris atau dikirim ke media yang lain, biasanya akan kita baca bareng. Lalu kita kasih garis merah, misalnya ini redundan, ini repetisi. Tapi sebenarnya kelas ini lebih ke kelas grammar sih. Jadi bukan soal mau nulis apa gitu. Motivasi nulisnya pun simple banget. Kalau Pramudia Ananta misalnya, kenapa harus menulis? Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Gitu. Di kelas ini enggak, kita menulis karena kita harus bikin mantan kita menyesal, gitu aja. Jadi agak untuk jangka pendek banget gitu, tapi ternyata banyak di mana-mana. Ini tentu tidak berlaku untuk Neni atau yang ada di sini yang nggak punya mantan, tapi ternyata penting. Saya tadi ngelihat ada Pak Aang di sini. Helma, where is Pak Aang? Mungkin Pak Aang bisa sharing juga tentang kenapa di pesantrennya santrinya wajib menulis. Nah, ini menarik. Sambil nunggu Pak Aang muncul, barangkali. Yeah, I will call him first. Oke, thank you very much. Thank you, Mas. Pak Maufur tadi sudah buka mic. Oh, Mas Maufur silakan. Ya, terima kasih. Salam kenal Mbak Christine Sama. Terima kasih materinya. Saya sangat menikmati sekali dan saya kira sangat berharga sekali ya bagi saya pribadi terutama. Terus terang, I hate writing sebenarnya ya. Dulu waktu nulis ya paling nulisnya di jurnal gitu. Karena tuntutan kuliah, apalagi sekarang ya karena jadi dosen harus terbitin artikel di jurnal. Dan itu merasa berat sekali. Tapi saya semacam mengalami turning point ya. Ketika di masa-masa awal work from home itu. Saya nggak tahu entah kenapa, pas pada waktu itu bulan Ramadan, pinginnya nulis terus gitu. Pinginnya nulis terus, dan kebetulan ketika di masa-masa awal work from home, ya kebetulan pada waktu itu juga saya menghidupkan
website prodi lah. Sekaligus saya coba juga nulis-nulis sendiri. Nah, saya tidak tahu itu apa yang terjadi. Itu berlangsung sampai selama 1 bulan atau 2 bulan. Passion menulis itu masih kuat, masih kuat. Tapi beberapa hari ini saya mengalami semacam apa ya? Kayaknya passion itu mulai memudar ya. Mulai memudar. Keinginan untuk menulis kembali itu sudah mulai agak berkurang gitu, nggak seperti kemarin. Saya tidak tahu, there must be something wrong. Saya nggak tahu itu apa. Pokoknya passion untuk menulis itu nggak sekuat kemarin itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya ini terkait dengan bagaimana menulis sebagai sebagai terapi ya. Saya kebetulan kenal ini curhat mungkin ya. Saya kebetulan kenal seorang teman. Entah kenapa dia itu mengalami semacam apa ya, entah sakit psikis atau apalah, saya kurang tahu. Tapi dia itu punya kebiasaan menulis di tembok di kamarnya itu. Jadi tembok kamarnya itu dia penuh sekali dengan tulisan-tulisan itu tentang apa saja itu. Kadang sesuatu yang ya, saya sendiri nggak ngerti ya, tapi tembok kamarnya itu penuh sekali dengan tulisan-tulisan. Tentang sinetron, tentang negara, macam-macam lah. Pada waktu itu dia memang mengalami semacam ini ya, memang kayak ada gejala psikis itu ya. Bahkan pernah ya kurang tahu itu ya kalau medisnya itu. Bahkan pernah kita kasih diare itu ya, buku itu dicoret-coret sama dia itu. Dan saya perhatikan itu coretan itu adalah bentuk kesalahan dia atau trauma dia yang kemudian keluar dalam bentuk tulisan. Nah, beberapa lama kemudian dia mulai stabil ya, dan dia sama sekali sekarang sudah nggak nulis. Gitu. Kebiasaan nulis seperti kemarin-kemarin itu sudah hilang. Gitu. Nah, itu mungkin Mbak Christine bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan teman saya itu. Terima kasih, itu saja Mbak Christine. Terima kasih sekaligus ini yang terakhir ya Mas Anam dan Mbak Emi, karena saya harus melakukan perjalanan dan saya nggak tahu Jakarta seramai apa minggu ini ya kan. Soal passion menulis, saya rasa sih jangan dikhawatirkan kalau tiba-tiba sekarang turun, karena pada saat pandemi mungkin kita sangat berkonsentrasi untuk meluangkan waktu untuk menulis. Kemudian sekarang sudah mulai banyak aktivitas alternatif yang lainnya, itu yang membuat kita jadi berkurang konsentrasi untuk menulis. Tapi ketika kebiasaan menulis itu sudah terbentuk, itu pasti nanti akan ada masanya akan kembali lagi. Begitu juga dengan saya juga bukan berarti tiap hari saya menulis untuk dipublikasikan atau untuk saya punya blog juga belum tentu tiap hari update gitu ya. Tapi ketika saya udah menyelesaikan satu deadline, itu ngelihat komputer aja saya juga males. Karena kita udah bekerja keras menghabiskan waktu untuk menyelesaikan satu buku, dan biasanya saya akan rilis menjauh dari laptop dan segala teman-temannya itu seminggu 2 minggu gitu, baru nanti kita memperoleh lagi semangat untuk menulis. Tapi jangan dikhawatirkan, itu pasti nanti akan muncul lagi. Nah, untuk temannya yang menuliskan itu saya rasa saya nggak tahu dia dapat ilmu dari mana, tapi itu sebetulnya proses psikologis yang sangat bagus daripada dia, karena kalau tidak dikeluarkan, orang yang punya beban trauma itu kan akan cenderung destruktif. Bisa ngajak orang berantem. Ada teman saya yang saking stresnya, saking depresinya, dia punya masalah keluarga gitu. Kemudian dia cerita, Christine kayaknya berapa hari ini kalau gua nggak ditolong nih, gua berantem nih. Bisa ada orang yang gua tempeleng. Kenapa? Gua ada dalam antrian dan ada yang nyerobot, langsung gua bentak gitu. Hal yang sebetulnya biasa saja terjadi, orang rebutan antrian, biasanya kita bisa tegur baik-baik, tapi kalau kita punya masalah, kemudian kita akan reaksinya destruktif gitu. Bahkan dia mau mukul orang dan sebagainya gitu.
Nah, jangan-jangan teman yang menuliskan di dinding itu kalau dipertemukan dengan psikolog, jangan-jangan dia seorang yang sangat jenius. Kalau kita pernah nonton film Beautiful Mind itu kan, sebetulnya di kepalanya itu banyak sekali ada pikiran-pikiran yang ingin ditumpahkan, tapi bagi kita yang tidak sejenius dia, kita nggak ngerti ini orang gila kali ya, dindingnya dipenuhi sama tulisan. Padahal mungkin dia sedang menyalurkan apa yang ada, ide-ide apa yang ada di kepalanya. Mestinya dia dipertemukan dengan orang yang tepat, bisa jadi potensi yang besar yang dia miliki itu bisa muncul. Saya rasa begitu Mas Anam, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan dipanggil lagi nanti. Ini langsung mau dipanggil Mbak Terima kasih. Christine karena langsung akan dipanggil ke Pondok Pesantren Google supaya bisa sharing lebih banyak dengan teman-teman di sana. Bukan begitu Pak Aang? Pak Aang hilang. Ya. Pak Aang, halo. Cuman kita itu harus bahasa Inggris. Satu hal nih Mbak Emi, saya lupa. Ya, silakan. Kan ada Google Translate kan nanti, jadi setiap saya ngomong saya Google Translate, saya ngomong Google Translate gitu. Saya mau tanya satu, ini sebetulnya waktu itu tahun lalu di dalam asosiasi penulis ya, itu pernah ada yang presentasi, mereka ini melakukan riset di pondok pesantren, saya juga lupa kebetulan risetnya di mana, tapi di Jawa Barat. Ada kecenderungan ini anak muda kita sekarang ini punya kecenderungan destruktif, ingin bunuh diri. Nah, kecenderungan itu sangat tinggi. Itu saya lupa persisnya risetnya dilakukan di mana. Tapi menurut saya yang tidak melakukan riset kayaknya itu kita harus waspada pada adik-adik kita, anak-anak kita, bahwa memang kondisi sekarang ini itu sangat membuat anak muda frustrasi. Apalagi pandemi sekarang ini, anak-anak yang lulus kuliah, bagaimana mereka mau masuk kerja dan seterusnya, membayangkan mau menikah dalam situasi yang glamor atau apapun gitu ya tidak bisa. Itu benar-benar bisa membuat orang frustrasi. Saya rasa itu perlu kita menjadi perhatian kita yang sudah menikmati banyak hal di dunia ini. Terima kasih Mbak Emi, Mas Anam, dan semuanya. Terima kasih. Mbak Christine, kalau boleh sebentar saja Pak Aang dari pesantren Google pengen share tentang arti menulis bagi teman-teman di santri sana. Siapa tahu nanti bisa ngundang jenengan dan Mbak Emi, kita ke puncak gitu. Ini pesantrennya sepi banget. Monggo Pak Aang, barangkali 3 menit oke lah ya. Aduh, makasih. Okay. Bu Christine ya? Iya Pak. Ya, siang Bu Christine. Selamat siang. Ya. Terima kasih, senang sekali. Saya senang sekali dengan beberapa materi tadi yang itu kalau bisa Cak Anam ada screenshot-annya tadi ya. Untuk materi-materinya. Saya ini dulu sama Cak Anam ini bareng-bareng nemenin anak-anak di pesantren Inggris, Bu. Jadi ada beberapa anak juga yang pengen belajar menulis dan yang lainnya. Nah, memang lebih banyak anak-anak lain ini butuh motivasi dulu nih tentang ya mungkin lebih ke menulisnya dan yang lain. Tapi selama ini kami sudah berusaha bagaimana setiap bulan anak-anak ini kita ajak ke Gramedia. Dari ini kita tidak bicara pandemi. Jadi dari sekian tahun yang lalu itu kami setiap bulan selalu kasih 5-7 anak ke Gramedia untuk dia senang membaca. Nah, anak-anak udah lumayan sih untuk senang membaca, namun belum termotivasi banyak yang senang menulis. Nah, ini ada salah satu santri kami, ini si Helma yang juga ikutan di forum ini. Nah, ini jadi santrinya Cak Anam karena khusus kelas menulis ini. Jadi syukur-syukur kami berharap Bu Christine kapan-kapan bisa main ke Gunung Gelis di Gadok, Bu, deket, Bu. Gitu. Terima kasih Cak Anam. Ya, terima kasih Kang. Sama-sama. Terima kasih undangannya. Nanti harus datang. Jadi gini, sekadar background saja, di pesantren Google itu semua orang boleh datang dan membagikan ilmu apa saja.
kepada anak-anak ini. Anak-anak ini selalu punya waktu karena mereka menolak sekolah. Dulu pernah ada 2-3 anak yang diminta SMK dekat pesantren untuk sekolah, hanya bertahan 3 hari. Anak-anaknya nggak mau, karena ngapain di sekolah saya belajar pelajaran yang saya nggak suka, gitu. Kalau saya sukanya matematika, ngapain belajar sejarah? Lagi pula di kelas ternyata anak-anak yang lain lebih banyak main HP, gitu, dan mereka nggak mau. Nah, di pesantren Google ini anak-anaknya belajar sesuai dengan minat dan bakat masing-masing saja. Jadi jika ada yang sukanya komputer, belajar komputer aja. Karena nggak semua orang bisa pinter di segala bidang, gitu sih. Kami berharap semoga nanti tetap bisa ketemu lah ya, entah kapan-kapan. Mbak Christine sekali lagi mewakili teman-teman yang ada di sini, sekaligus mewakili Anjasmara dan Rano Karno, kami mengucapkan terima kasih. Tetap ya. BCL nggak diwakili ya. Makasih banyak ya Mbak Christine ya. Terima kasih ya. Mbak Emi harus pergi juga kah atau bagaimana? Ya, aku masih bertahan meski sebetulnya ada rapat jam 13.30, tapi aku udah izin sampai jam 2. Tinggalin aja itu. Apa yang lebih penting dari forum kita ini? Kan nggak ada. Pernikahan tanpa penonton itu loh. Oh ya Allah. Baik, nanti aku coba atur ya jadwal dengan Mbak Christine, karena saat ini baru ada permintaan untuk kelas menulis, tapi lebih ke teman-teman muda dan beberapa teman gereja gitu untuk sharing. Tapi kita juga sangat welcome, bahkan ada nanti Pak Aang, kita ada teman yang membuat gerakan kopi persahabatan, jadi dia mengenalkan kopi, pengen sharing juga ke teman-teman di pondok pesantren tentang kopi-kopi Indonesia. Nanti kami ajak sekalian ke Google. Yeay. Gitu Kang. Jadi kita nanti akan ngopi-ngopi di pesantren Google. Yes. Temennya Mbak Emi ternyata punya gerakan kopi persahabatan ya. Ya. Barangkali nanti kita juga bisa ngajak Mas Yudi ke puncak. Ya, mau sekali Mas. Yoga di puncak itu seru banget. Nah, sekali ya. Sedang berada jauh dari DKI. Ya, Pak Yudis juga ya, Pak Yudis. Oh iya. Siap. Kita kopdar. Saya pernah sharing juga di pesantren Ahmadiyah tuh di Jogja tuh. Oh, oke. Ya. Kalau di sini Ahmadiyah kan dekat Parung situ, naik dikit. Oh ya, pernah ke sana. Oh ya, sebenarnya juga mau ada kepikiran juga jadi tadi kayak kolaborasi beryoga di penjara. Saya ngajar juga di penjara. Di LP dan juga di pesantren, mungkin bisa dilanjutkan juga dengan kolaborasi menulis rasa atau perasaan dia setelah beryoga gitu. Oh iya, menarik itu. Ayolah kita lakukan. Ya, kolaborasi. Dari beberapa kelas nih Pak yang sudah diampu gitu ya, ternyata dari berbagai perasaan yang muncul kayak rasa takut, rasa marah, rasa jengkel, rasa sebel, kita itu ternyata tidak mudah untuk mengidentifikasi sebetulnya perasaan apa sih yang paling dominan pada saat ini untuk dituliskan. Nah itu temuan-temuan dari kelas-kelas kami sih Pak sebetulnya. Menarik juga kalau kita combine dengan yoga. Ya, karena sering juga kalau saya mengajar yoga tuh instead of hanya postur, sering juga memprovokasi untuk merasakan apa gitu. Saya rasakan ini untuk jalan masuk memahami juga rasa batin gitu. Halo. Sering juga dia anjurkan untuk itu, rasakan ini apa yang rasakan apa. Terus kemudian bagaimana tanggapan pikiran terhadap sensasi yang masuk. Itu sih. Mungkin menarik juga kalau dilanjutkan dengan kemampuan menulis itu. Halo, boleh nggak sih kalau misalnya yang dilakukan Pak Yudi sama kopi persahabatan tadi, saya bikinkan film dokumenternya gitu? Oh, boleh. Wah, itu menarik ini kolaborasinya. Kolaborasinya makin menarik ini. Ini sih namanya Pak Lukas. Beliau itu baru 4 tahun membuat gerakan kopi persahabatan. Awalnya buka kafe 1 orang, kemudian nanti mungkin dia bayar harganya 1.000 tapi bayar 2.000. Nah, 1 kopi ini kemudian diambil oleh orang yang membutuhkan. Gimana kalau sekarang ini gitu ya? Iya udah, nggak apa-apa. Orangnya belum, bilang aja kan. 12 saset yang dibagikan kopinya, tetapi sudah memperkenalkan kopi pada 30.000 orang kalau nggak salah selama 4 tahun itu.
Wah, keren, keren. Didokumentasikan menarik itu. Mbak Emi, tadi kurang dengar, mungkin koneksi internetnya yang bermasalah. Sebenarnya ide besarnya apa sih Kopi Persahabatan itu? Jadi sebetulnya idenya itu lebih pengen berbagi tentang kopi-kopi di Indonesia. Sebetulnya ini cara Pak Lukas untuk membuka percakapan atau pertemanan dengan orang yang sangat baru. Pak Lukas selalu bilang ada kabar baik kedua. Kalau kita dibilangin ada kabar baik kedua loh, pasti kan kita akan tanya kabar baik pertamanya apa. Nah dari itu, pintu itu kemudian membuat percakapan dengan orang yang sangat asing menjadi ada dialog lah gitu. Gitu sih Pak. Dan kopinya karena makin banyak teman, kopinya tidak perlu dibeli sendiri, tetapi ada teman dari Aceh kirim, teman dari Lampung kirim, teman dari mana kirim, sehingga itu yang bisa kita gunakan rame-rame juga gitu. Dan kopinya kopi asli tanpa gula, tanpa susu. Jadi diajari menikmati kopi pahit itu sensasinya kayak apa sih gitu. Di mana tempatnya Mbak? Tergantung, kita bisa ngadain di mana aja. Pak Lukas selama ini lebih banyak dengan teman-teman Kebaya Kopi dan Buku, kemudian juga beliau mengadakan banyak sekali kegiatan-kegiatan sendiri dan sangat welcome untuk diundang kemanapun. Kemarin bilang ke saya mau dong untuk sharing di pesantren gitu. Jadi ketemu dengan Pak Aang sama Pak Har. Boleh sharing sesuatu Mbak Emi? Boleh, silakan. Iya. Ya, saya kira itu menarik ya. Saya beberapa pas Ramadan itu menulis tentang interfood dialog ya. Interfood dialog, bukan interfaith dialog. Jadi bagaimana dialog itu melalui makanan ya, termasuk kopi. Dialog lintas makanan ya. Nah ya, jadi orang bagaimana mengenal antar satu sama lain itu melalui media makanan, kopi. Dan itu sesuatu yang booming di luar. Nggak cuma di Indonesia saya kira, di Afrika itu kalau tidak salah itu ada yang Afrika di Nigeria kalau tidak salah ya, di sana itu ada 2 suku yang sedang dalam konflik, terus ada semacam inisiatif ya untuk melakukan gerakan resolusi konflik dan medianya kopi itu. Mereka bareng-bareng bikin kopi, di branding ala mereka, terus dijual, hasilnya buat pemberdayaan, dan itu sustainable, dan saya kira sangat bagus sekali. Itu saja sharing dari saya. Menarik banget. Bisa saya itu sebetulnya tukang comblang, tapi nggak ada yang nyomblangi saya. Ya Allah. Malah juga. Ya itu risiko Mbak Emi, itu sama kayak tukang sunat. Tukang sunat itu nyunati semua orang. Saking repotnya sunat sampai lali orang urung sunat. Pak Re seneng banget lo krungu kuwi. Tapi nanti kita kalau Pak Dere mau ikut ke pesantren Google mau jalan kaki. Waduh banget. Satu lagi Pak Aang, halo Pak Aang. Iya Pak, maaf Pak. Iya. Sebenarnya pesantren Anda itu sudah diceritakan Mas Anam setahun 2 tahun yang lalu ke saya. 92 nih itu ceritanya. Oh enggak. Nah saya memang kepingin ke sana Pak, cuman belum keturutan ini. Saya juga kepingin ya bareng-bareng bikin sesuatu lah untuk tempatnya Pak Aang ini. Ya, anak-anak itu sama dunia perfilman itu senang banget ya Pak. Senang banget. Jadi banyak sekali mereka bikin akun YouTube itu pesantren Google, Gunung Gelis. Keren. Saya memang kepengen terobsesi menggunakan video sebagai gerakan sosial, Pak. Nanti bisa saya ajarin membuat video dengan handphone misalnya. Pak Har, ini kalau manggilnya sinten nih, Pak Har atau Pak? Cak saja, Cak. Cak Har, nanti minta kontaknya ya biar kita nyambung ini. Saya senang banget ini sama Bu Emi juga nanti bisa, mudah-mudahan bisa cepat terlaksana ya Bu ya. Amin. Ini aja biar nggak ribet, nanti Pak Aang nomornya saya masukin di grup ya. Ya. Boleh nggak? Oke ya. Hari ini sebenarnya Pak Aang, Helma sudah kirim artikel ke saya.
Artikelnya berbahasa Inggris, saya sudah baca. Saya mau ngasih catatan beberapa, nanti saya sampaikan ke Helma dulu. Kalau sudah oke, saya share ke grup. Barangkali Mas Mahfur tertarik untuk siap rekrut tulisannya. Segera tambahan Cak Har, di teman-teman pesantren Google itu mereka bukan hanya suka bikin film, tetapi mereka bagus banget kalau bikin film. Jadi ada satu santrinya yang masuk ke UK, apa namanya, IKJ perfilman. IKJ perfilman itu padahal dia nggak punya ijazah SMA ya. Waktu itu dia ikut ujian terbuka, ujian masuk, dan yang dia tunjukkan yang bikin dia keterima di IKJ itu adalah film karya dia. Yang filmnya itu diambil di lokasi pesantren. Pemainnya ya santri-santri yang lain itu, dia bikinin ceritanya, dia syuting dengan keren banget. Keren. Kita harus itu nanti saya bukan ngajari lagi tapi jadi sparring partner itu nanti. Oh iya. Oke. Cahar tinggal di mana, Cahar? Ya. Cahar tinggal di mana? Ciledug, Pak. Wah, dekat Ciledug. Iya. Yang jauh itu kan Bekasi, luar negeri. Yang jauh ya Kertosono, Cak Anam. Ya udah dijadwalin aja, Cak Anam. Seandainya pesantren Google sudah open house kan? Ya itu masalahnya. Nah itu masalahnya. Menurut teman-teman gimana? Apa Kopi Darat ini membuka new normal menandakan new normal di awal Juli ini? Awal Juli mungkin. Kemarin kan ada yang meresmikan di Bekasi untuk memulai new normal. Nah ini sekarang Cak Anam akan gunting pita di pesantren Inggris untuk menandakan new normal. Saingan Karomol Bekasi nggak masalah lah. Iya. Ikuti protokol semprot segala macam sih nggak masalah. Iya. Apalagi masuk pesantren, virus mana berani masuk ke pesantren. Lah masuk di bundaran HI aja nggak berani kok virus, makanya kemarin bikin CFD di sana. Apalagi ke pesantren. Oke. Teman-teman terima kasih banget untuk sesi hari ini. Mbak Emi matur nuwun banget. Ini sesinya menarik. Ini terima kasih Pak Emi. Di luar kebiasaan sangat menarik temanya ini hari ini. Mungkin Mbak Christine harus bertanggung jawab karena sudah memulai, maka ia harus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai ya, Mbak Emi ya. Iya, mungkin suatu saat aku juga bisa ngundang Mbak Francisca Ria Susanti. Mbak Santi ini survivor untuk cancer gitu ya, masih proses pengobatan untuk kansernya. Tetapi beliau juga penulis dan mungkin bisa mengajarkan kita untuk menuliskan misalnya rasa marah tapi tidak dengan kata marah itu penggambarannya harus seperti apa sih gitu. Mungkin kadang-kadang kita perlu juga ya detail-detail seperti itu. Gitu. Ide bagus. Siapapun yang teman-teman merasa punya potensi untuk sharing di sini, undang saja nggak apa-apa. Sama kayak Anda semuanya di grup kita, di grup Diadu Tata Bahasa itu, kalau Anda punya teman yang menurut Anda sebaiknya masuk di grup kita, masukin aja. Anda kan sudah admin juga. Jadi free saja, ini bagian dari proses belajar kita. Saya juga sebenarnya nggak ngajar di forum ini, saya pura-pura aja kalaupun saya ngajar. Saya banyak belajar juga. Karena kayak materi yang saya kasih di grup ini sebenarnya materi yang sudah kelewat dari materi yang saya ajarin di kelas di kampus. Ada beberapa yang sebenarnya saya nggak pernah ngajarin di kampus juga. Ini bagian dari teknik-teknik menulis, ngedit, itu yang khas saya dapat selama perjalanan jadi editor gitu aja sih. Karenanya aku senang banget juga sesi hari ini ternyata beda banget. Kita biasanya kan teknis banget, ya kan? Kelas-kelas kita itu biasanya teknis banget. Kenapa ini harus pakai titik, ini koma, kenapa ini harus huruf besar gitu kan? Sekarang kita lebih ke yang membahas sesuatu yang lebih gede bahwa. Makasih Mbak Emi. Ya, yang kayak gitu sih. Kasih. Ya, ini juga sambil manas-manasi Pak Dere sudah ikut kelas ini sejak awal tapi nggak pernah nulis. Mustafaku. Iya. Mustafaku. Makasih Pak Ana, makasih teman-teman ya. Oke, makasih. Oke. See you ya. Makasih Mbak Emi. Kita lanjutin di grup saja ya. Tadi Neni juga pengen belajar, pengen kenal sama Cak Har. Lanjutin di grup saja. Ya, dokumenter. Terima kasih Supriyadi Pak. itu sudah ada di grup kan? Teman-teman lain. Iya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Kita jumpa lagi hari Kamis. Kamis besok rencananya saya masih akan ngejar si Iwayan.
Iwayan itu sudah berjanji akan meluangkan waktu untuk ngajar soal kapitalisasi huruf. Kita sebenarnya sudah pernah belajar soal kapitalisasi huruf yang harus ditulis kapital, tapi waktu itu hanya untuk judul. Nah, kali ini Ciwayan akan lebih eksplor lagi bagaimana ada beberapa kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Nanti kita akan bahas itu Pan. Hari Kamis, nah, kalau teman-teman punya rekomendasi orang untuk diundang ke forum kita share saja di grup. Ya. Begitu dari saya, teman-teman. Terima kasih banget Pak Aang semuanya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Dadah. Iya.